Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal 22. Hari ini, saat ini kita akan adakan perjamuan dulu, baru nanti setelah makan ada urapan. Lukas 22 mulai ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudara, kita harus perhatikan apa yang Tuhan ini lakukan dan Tuhan ini contohkan kepada saudara dan saya. Di dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus itu akan menghadapi kematian. Tetapi bagi dia tidak ada masalah. Jadi mempersiapkannya itu seperti orang mau pesta saja. Di mana? Di sini. Tapi ternyata saudara, kalau kita perhatikan, kelihatannya Tuhan itu tenang. Tapi pada waktu sudah tiba waktunya di Taman Getsemani, Alkitab berkata, karena begitu susah. Di dalam terjemahan Indonesia dikatakan hatinya. Tapi sebetulnya bukan hatinya. Sebetulnya jiwanya. Jadi yang susah apa? Jiwanya, hatinya tidak susah. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani begitu susah? Jiwanya. Jadi beda saudara. Jadi jiwanya itu pikirannya. Kenapa kok susah? Karena susahnya itu bukan karena dia bakal mati. Saya pernah ngalami saudara. Susahnya itu bukan karena Tuhan Yesus mau mati. Susahnya itu karena dia ditinggalkan Bapaknya. Makanya pada waktu di atas kayu salib, dia tidak mengatakan toh, aduh, enggak toh. Tak pernah dia mengatakan, aduh, enggak. Dia yang diteriakkan apa? Eli, Eli, lama sabatani. Apa artinya? Bapak, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang susahnya luar biasa, saudara. Karena pada waktu dia di dalam perjamuan malam ini, dia sudah tahu, saudara. Dia tahu bahwa waktunya sudah tiba, dia harus menyerahkan nyawanya. Coba kita lihat di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Perhatiin saudara. Jadi Tuhan yang diberikannya jiwa nyawanya itu yang diperintah atau memberikan dengan sukarela? Diberikan dengan sukarela. Ini rahasianya saudara. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu sayang nyawa, kamu bakal kehilangan nyawa. Kalau saudara dan saya sudah ditebus Tuhan, saudara sudah meyakini, saudara sudah sadar, berarti saudara mesti ngomong sama jiwamu, kau bukan milikmu lagi. Kamu itu milik Tuhan. Kalau saudara dan saya mau mencapai tingkat yang tertinggi, target yang saudara dan saya bisa capai, yaitu apa? Serahkan nyawamu. Makanya saya memberi resep toh, sebab saya diajar Tuhan. Pertama kali kamu bertobat, kamu jadi anak. Setelah jadi anak, berapa tahun mulai baca Alkitab, kamu diajar oleh Tuhan untuk melayani. Setelah melayani, kamu harus sadar bahwa masuk lagi lebih rendah menjadi seorang hamba. Kalau sudah lulus di tes di hamba itu sudah mulai dilepaskan segala-galanya, lalu menjadi seorang budak belian. Nah, itu tingkat yang terakhir, menyerahkan nyawa. Sebab budak belian itu mau dihukum, mau dimatiin, tidak ada hukumnya saudara. Nah, sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Aku menyerahkan nyawaku. Itu sebabnya Bapa sangat mengasihi aku. Dan Bapa mengasihi aku karena dia mengenal kasihnya Allah Bapaknya. Rela segala-galanya. Demikian juga saudara dan saya. Saudara dan saya, kalau saudara sudah mengenal Tuhan secara pribadi, saudara akan menyerahkan nyawamu. Benar-benar engkau tidak akan pusing lagi. Kenapa? Semua diatur dia. Tidak ada yang perlu kamu takutkan, khawatirkan. Dan pengaturannya begitu luar biasa. Nah, maka dari itu saudara harus mengenal dirimu sendiri. Sebab apa? Kejatuhan orang Kristen, yaitu ketinggian hati dengan cara bagaimana? Ketinggian itu dia tidak mengawasi pengajaran dan dirinya sendiri. Coba kita baca di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat. Pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Loh. Sebab saudara, kerap kali kita ini bisa ngajarin orang lain, membawa orang lain bertobat, tapi belum tentu saudara membawa dirimu sendiri selamat. Makanya Paulus berkata, jangan sampai aku membawa orang lain masuk surga, tapi aku sendiri ketinggalan. Jangan sampai saudara jadi penuai, tapi saudara nanti cuma sekedar calo surga. Nuai sih nuai, tapi tidak masuk sendiri. Rugi saudara. Bagaimana caranya dengan kerendahan hati itu? Yaitu dengan mengawasi diri kita sendiri. Apa yang aku lakukan ini sudah benar, sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau saudara dan saya mengenal Tuhan lebih dalam, saudara tahu. Hampir tidak pernah saya itu tiap hari bilang gini, aku ini sudah benar apa belum sih Tuhan? Kok rasanya kok salah terus? Nah, kenapa saudara? Sebab tambah lama, tambah kenal Tuhan, tambah halus. Salah semua itu.
Gini salah, gitu salah. Loh, coba umpamanya negor istri umpamanya. Saya itu tukang sembayang. Istri saya itu kalau disuruh sembayang ngantuk. Tapi kalau suruh muji Tuhan kuat. Sebaliknya aku tidak bisa muji Tuhan. Nah, aku kan kepingin toh istriku itu kalau sembayang mbok ojo ngantuk ngono lho ya toh. Kan tujuannya baik enggak? Baik toh? Tapi saya bilang, "Titik sembayang kok ngantuk?" Salah, Saudara. Saya ditegur Tuhan. Loh, kamu kok ngomongin istrimu gitu, itu kamu gak kenal istrimu. Kenapa Tuhan? Istrimu bukan tukang sembahyang. Dia kelompoknya Marta. Marta itu baik. Tapi kan lebih baik Maria toh. Aku bilang gitu. Menurut kamu. Coba kalau kamu Maria semua, siapa yang ngasih makan kamu? Wong gak ada yang ngurusi Marta. Gak jadi Marta. Harus kerja sebab itu rohani dan jasmani sempurna. Hukum Allah itu kasih Allah dan kasih sesama manusia. Dua. Maria dan Marta itu. Jadi, salah Tuhan. Salah. Itu berarti kamu itu cuma lihat dirimu sendiri, membenarkan dirimu sendiri. Tidak lihat kelemahan istrimu. Justru dia gak bisa sembahyang itu tak kasih jodoh kue supaya nutup dia. Kok malah mbok tegur terus. Sebab kamu ditutup oleh dia. Kok gak bisa nyanyi toh? Gak bisa nyanyi. Nutupi kamu. Jadi klop. Oh gitu Tuhan. Iya. Maka dari itu saudara. Kalau kamu hidup mengawasi dirimu dan ajaranmu. Kamu bertekun dikatakan. Dengan tekun kamu akan menyelamatkan dirimu. Kamu akan sampai ke tingkat yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Tambah lama, tambah harus menyangkal diri dan menyalibkan diri. Sebab Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Itu beban saudara. Apa itu? Itu adalah penyangkalan diri. Yang terus menerus. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa mari kita siapkan makan. Aku rindu makan perjamuan bersama dengan engkau. Karena apa? Karena aku tidak akan makan lagi sampai kerajaan yang akan datang. Nah, coba baca. Ayat yang ke-16. Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Jadi perjamuan aku sangat rindu. Ayat 15. Lukas 22. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Jadi di surga itu nanti ada saudara, anggur itu ada. Roti mana itu ada. Jadi setelah Tuhan genepi semuanya, di sana itu perjamuan saudara, pesta, makan. Jadi jangan kira tidak ada di sana itu nanti tidak makan, minum. Buahnya di sana itu buah ada. Jangan dikira buah itu tidak ada, tapi buahnya tidak ada yang di dunia. Karena buahnya di sana itu adalah yang paling enak-enak, yang harum, yang manis, kombinasi dikumpul ke semua. Loh, jadi tidak ada. Tapi di sana ada buah, ada segala, tapi tidak ada sampah. Jadi kalau sisa makanan itu dibuang itu, plus hilang, tidak ada sampah. Itu. Jadi hidup di sana itu luar biasa, saudara. Enak. Makanya pada waktu saya dikatakan Tuhan bilang, kowe tidak punya rumah, nangis aku. Tuhan, aku tidak mau kasih rumah, tidak. Ya tetap ngotot, dia bilang tidak.
Terus habis itu sudah nangis luar biasa, baru diajak. Ayo ikut aku, ikut saya diajak ke surga. Waktu diajak Tuhan bilang, kamu lihat itu, indah toh? Wah indah luar biasa. Wah tapi itu Tuhan, bangunan di sana itu yang paling indah itu. Bangunan gedung putih itu yang paling indah itu yang paling bagus itu Tuhan. Yang paling bagus itu Tuhan. Bergemerlapan kayak gitu dan indah. Itu istanaku, Tuhan bilang. Oh pantesan paling indah ya Tuhan. Iya. Oh saudara saya lihat tuh jembatannya itu antar provinsi. Aku bilang, kok jembatan kok gede kayak gitu. Melintasi loh Tuhan apa enggak loh. Di sini tidak ada jarak. Demikian kamu set gitu kepengen di situ. Kamu di tengah-tengah jembatan sudah sampai loh. Makanya saya pada waktu itu di atas tinggi sekali lihat, wih jembatannya, wih bagus kayak gitu. Lalu Tuhan bilang, enak yang ninggali atau enak yang bangun? Ya enak yang ninggali. Nah kamu Tuhan bilang, kamu ndak tak kasih rumah karena apa? Karena kamu selama di dalam dunia itu kamu cuma melayani aku. Ndak bangun dirimu sendiri itu ndak. Apa yang aku katakan kamu lakukan. Apa yang aku katakan kamu lakukan. Kamu kalau aku ndak ngomong apa-apa ya kamu diem aja toh. Iya. Wong memangnya kue keset. Jadi Tuhan tuh tahu watak saya tukang tidur. Tapi lucunya kenapa saya senang tidur? Karena kalau tidur Tuhan kerap kali ngomong. Nah, jadi lalu kamu nanti jangan niru loh. Kalau gitu tidur aja lah. Ngamur itu namanya. Tiap orang tuh punya watak perangnya dewek-dewek bawaan sendiri-sendiri. Nah, lalu saya dilihatkan ada orang jalan masuk ke istana itu. Tuhan bilang itu loh salah satu penghuninya itu. Aduh, siapa sih Tuhan? Orang itu masih hidup di dunia. Masih Tuhan bilang. Terus saya dibawa turun. Loh, kok aku? Aku bilang, lah ya itu kamu toh. Loh aku gitu kok Tuhan. Iya itu kamu. Kamu itu tak kasih rumah karena kamu bakal tinggal bersama dengan aku. Jadi kamu di dunia ya melayani aku, nanti di sana ya tetap melayani aku. Oh tetap kacungi, lumayan kacungi toh ya. Kamu bakal punya rumah dewek-dewek, kamu punya rumah, ndak apa-apa. Tapi tidak bakal kesepian, jangan khawatir. Di sana itu mau rame-rame ya bisa, mau nyendiri ya bisa, saudara. Tuhan itu luar biasa. Kamu kedinginan toh? Bukan asap kok. Kabut itu. Aku kepanasan kok, kowe kedinginan. Itu bukan asap, kabut. Jadi saudara, jadi saya menangis karena saya tidak ngerti, tapi setelah saya diberi pengertian, saya jadi lebih senang daripada punya rumah dewek. Lalu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini penglihatan benar bahwa aku nanti tinggal bersama dengan kamu, engkau ngomong Tuhan sama orang lain. Engkau ngomong sama orang lain, hamba Tuhan yang lain. Nah, ternyata Tuhan ngomong, saudara, sama salah satu hamba Tuhan. Dia bilang, wah, dan Tuhan ngomong tidak satu, 3 orang. Tuhan bilang, Pak Yusak, kamu itu besok tidak punya rumah dewek. Loh, kok ngerti ya? Aku bilang gitu. Aku dilihatkan Tuhan loh Pak. Dan aku dilihatkan Tuhan pada waktu saya mati. Dibawa ke sana. Saya itu masuk ruangan sidang. Sidang besar Pak. Saya masuk. Terus ada satu kursi kosong. Pikirku itu kursiku. Dia masuk situ. Wih ada kursi kosong. Oh tinggal satu. Wah aku itu. Tapi pada waktu itu Tuhan ngomong gini. Dia bilang. Di dalam hati ini loh cuma ngomong. Mana Pak Yusak orang ono. Golek ide. Mana Pak Yusak tidak ada gitu kok. Dia baru ngomong gitu. Terus Tuhan ini nengok sama dia. Tuhan ini mesem gitu. Tuhan cuma gini tok. Jadi tidak ngomong. Terus saya keluar dari kamar dia, etek jalan. Nah,
Lalu kamu tuh ya enak ya santai kayaknya dunia Pak. Ya gitu tuh. Ya, kamu cuma ngomong gini, Tuhan, habis itu terus duduk. Tuhan bilang, duduk sana, tempatmu, duduk. Dia bilang kurang ajar. Kok tempatnya Pak Yusa, ora tempatku. Nah, saudara, semua sudah diatur Tuhan, semua punya tempat sendiri. Jadi tidak bakal lalu, tempatku mana? Tidak, saudara. Istri saya pada waktu dibawa ke sana juga dia bilang gini. Dia bilang apa? Dia bilang gini. Langsung masuk itu dia bilang gini. Oh, tahu aku tempatku di situ. Langsung tahu, saudara. Jadi di sana itu enggak akan kamu cari-cari itu enggak. Tahu sendiri tempatmu tahu. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Sudah disediakan sebab Alkitab yang ngomong bukan saya. Tuhan pulang ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Nah, kalau saudara dibawa ke sana, saudara akan lihat. Coba kamu boleh berdoa. Biasanya loh. Yang boleh lihat itu orang yang sudah deket-deket pulang. Itu boleh lihat. Biasanya boleh lihat. Tapi bisa juga dapat karunia. Kamu mamanya tanya, Tuhan rumahku sudah selesai apa belum? Nah, kamu bisa lihat. Nanti apa yang kurang, yang belum ada. Kadang-kadang pintu nih belum ada, jendela nih belum ada. Bisa, saudara. Kenapa? Pintu nih masih muka terus kok. Kenapa? Lah pintu itu mulut kok. Mulutnya saya jeplak terus ya. Belum jadi tutup. Jadi itu saudara nanti tahu semua di sana itu. Dan banyak bangunan yang sudah hampir jadi, umumnya hamba-hamba Tuhan terutama, sudah jadi runtuh lagi. Banyak. Maka hati-hati saudara. Sebab Tuhan sudah berkata, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Jadi apanya saja yang kamu lakukan di sini terjadi di sana. Maka dari itu saudara harus belajar benar-benar firman Tuhan. Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya karena apa? Karena dia tahu dia berhak memberikan, dia berhak mengambil. Dan kuasa itu diberikan kepada dia oleh Bapa. Demikian juga saudara dan saya. Saudara diberi kuasa. Diberi kuasa apa? Saudara diberi kuasa menetapkan. Saudara milih, saudara yang diberi hak milih. Karena Allah itu adil. Kamu mau milih yang mana? Terserah saudara. Makanya saya tahu kalau watak saya kelewat jelek, saya doanya begini, diajari Tuhan. Kamu harus berdoa khusus untuk kamu, Yusa. Doa piye Tuhan? Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidup saya. Loh, kenapa Tuhan harus dipaksa? Sebab kamu ini kalau saya suruh milih dewek, selalu milih kesenangan daging. Jadi kamu minta sama bapakmu di surga untuk dipaksa. Supaya rencana bapak terjadi. Sebab apa? Sebab kalau bapakmu kamu tidak berdoa begitu, bapakmu maksa, setan nuntut. Allah, engkau adil. Engkau sudah beri wewenang hak orang manusia memilih haknya sendiri. Kenapa kamu paksa? Allah tidak bisa. Tetapi kalau kamu berdoa, kamu minta dipaksa, nanti bapak maksa, setane lapor. Allah, kenapa kamu paksa? Tidak adil, kamu melanggar firman. Allah bilang, aku tidak melanggar. Kenapa? Dia yang minta. Ya dah? Aneh dah? Tuhan itu aneh. Jadi di samping di sini dia selalu punya jalan keluar untuk apa? Mengatasi masalah. Kekristenan, saudara, itu tidak menghindar, tapi mengatasi masalah. Masalah saudara tidak menjadi masalah. Karena bagi Allah selalu ada jalan keluar. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saudara tidak usah menyesali kok aku kok punya watak jelek ini. Justru kamu punya watak jelek. Itu kesempatan untuk apa? Melihat mujizat yang Allah buat.
Makanya saya jelek luar biasa. Saya super luar biasa jelek. Makanya pada waktu ke Amerika juga Tuhan bilang, sana itu saya diajak saudara. Jadi setan itu tahu kalau ke hobi saya judi perempuan itu dulu itu tahu dia. Jangan dikira kalau setan itu tidak tahu. Tahu. Oh, di Amerika itu saya di LA. Amerika ke Las Vegas itu si Thomas itu baru pulang dari Las Vegas. Dia bilang, "Oh Thomas, kamu dari mana?" "Oh aku dari Las Vegas Pak. Saya nginjil di sana." Nah saya iseng-iseng takon, Tuhan, aku tak ke Las Vegas dong. Tuhan bilang, "Ndak." Nah kalau Thomas pergi Las Vegas karena nginjil, dia tidak punya watak judi. Yes. Saya judi. Sebabnya apa saudara? Sebab demikian saya masuk ke ruangan judi, itu muncul semua, disedot kanan kiri, lihat gitu. Terus main, ini tangan gatel. Makanya saya bilang, kalau kamu punya kelemahan judi, jangan deket-deket judi. Itu penyangkalan diri. Ya toh? Jangan malah, kan Tuhan sudah kuasa. Masuk aku tidak dikasih kekuatan. Salah. Itu ada seorang di Bandung saudara, hamba Tuhan. Kelemahannya apa? Mata keranjang. Tapi sudah bertobat jadi hamba Tuhan sungguh-sungguh. Saudara tahu? Nginjili pelacur. Karena kebebanan. Kasihan dong. Sebab dulu suka melacur. Jadi sudah bertobat, sudah bertahun-tahun jadi hamba Tuhan, mau hidup kudus, lalu sudah bisa menang, lalu nginjili pelacur. Saudara tahu apa terjadi? Jatuh lagi. Aku bilang, lah kamu lucu kok. Oh sudah disingkirkan kok jadi hidup masuk lagi. Lu tak pikir kuat. Siapa bilang? Sebelum kamu mati lo, ini dagingmu masih mana bisa hidup kudus kalau ndak dia di dekat Tuhan terus menerus. Maka saya itu paling takut saudara. Nggak mau saya. Deket-deket ya nggak mau. Yes. Makanya kalau ada orang, kan kadang-kadang ada anak-anak bilang gini, "Om mau kemana?" "Ke Cirebon." "Naik mobil cewek om." "Om aku ikut om." "Terus kamu sama siapa?" "Sendiri." "Lu perempuan sendiri?" "Sendirian, saya nyopir, kamu sebelah sendiri." Nggak, saya bilang. "Loh kenapa om?" "Nggak mau saya, nggak mau deket-deket, takut." Sebabnya saudara kan nggak tahu, betul dah? Nggak mau saya, kalau ada temennya mau. Sebab saya ngalami saudara. Ada perempuan, orang gereja loh, anak Tuhan, melayani. MC pujiannya wah hebat urapannya. Aku dulu tidak tahu. Datang selesai khotbah dia bilang, "Om mau konseling." "Ya." "Di mana?" Tidak mau di sini." Aku tanya Tuhan ini konseling apa? Tuhan ngomongnya gini, hati-hati. Loh kok aneh? Loh konseling kok hati-hati? Padahal umurnya baru 25 tahun. Tapi memang cantik, memang tak akui. Saya memang terus terang lihat perempuan itu dari ujung sampai tuh persis ngerti. Oh gini, wah hebat ini, hebat. Sebab saya kan dokter, jadi ngerti dek ngene itu modelnya gini, jerune ngene ngerti saudara. Jadi aku ngerti jobone piye jerune ngene ngerti saudara. Jadi waduh, aku bilang, "Lu kenapa sih Tuhan kok hati-hati?" "Kamu enggak tahu." Oh, saya bilang, "Konseling, oke. Kamu sama mamahmu enggak mau. Ambil teman perempuan, enggak mau." Kok aneh? Di depan saya sama istri saya, enggak mau. "Loh, bisa?" Aku bilang, "Kenapa?" "Aku mau sendiri sama om." Terus Tuhan bilang, "Ngerti kamu?" Terus, "Lah, kenapa Tuhan?" Lihat. Dia jatuh dalam perzinahan. Loh. Oh. Aku bilang, "Wah, aku
terus bagaimana Tuhan? Masa tak omongi, kamu jatuh pujian, kan nyinggung. Aku bilang, berikan aku hikmat kebijaksanaan. Dia ngomong wae. Aku tak bisa kalau sendirian sama kamu. Mana tahan. Kesinggung enggak? Enggak, karena merasa dia tersanjung. Loh, lucu tak? Lalu dia bilang, Om ini kok aneh-aneh. Loh, kamu begitu mulus, cantik. Om ini bekas mata keranjang. Loh, ngaku toh. Tapi dia tidak singgung lah. Ya Om, justru itu aku mau konseling Om. Tidak mau. Kalau kamu tidak mau, tidak berani. Kenapa Om? Tuhan berkata, baru tak buka. Tuhan berkata, karena kamu sudah jatuh dalam perzinaan. Dan roh perzinaan di dalam diri kamu kuat. Jadi aku tidak bakal tahan. Lalu nangis saudara. Air matanya langsung bueng, keluar semua. Nah saya bilang, ngerti tak kowe? Ya justru itu Om. Aku minta dilepaskan. Aku mau doa, tapi harus sama istri saya. Kalau enggak mau. Ya sudah, enggak jadi. Loh, saudara. Coba aku nuruti tak layani. Kayak kabut. Susah saudara. Makanya itu loh, kamu harus peka be Tuhan. Itu Tuhan itu yang memberikan hikmat marifat dan kebijaksanaan. Ya toh? Maka dari itu saudara, Tuhan itu sudah tahu segala perkara. Kamu pasti dibentengi. Sebab Tuhan sudah berkata begini, sebelum kita masuk di dalam perjamuan, Tuhan berkata begini. Ayat yang ke-17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Saudara, yang dikatakan oleh Tuhan kerajaan Allah datang ini di mana? Di sini atau di surga? Di bumi, saudara. Kapan? Kerajaan 1000 tahun. Sebab di sini ditulis pokok anggur. Jadi pokok anggur di dunia. Jadi di surga memang ada anggur, tapi ini Tuhan bicara tentang hal kerajaan 1000 tahun. Maka jadi saudara dan saya ini tidak usah khawatir. Kalau nanti Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Israel ribut, nanti Israel yang paling akhir. Sebab demikian Israel sudah demikian ribut, nanti orang Arab menduduki Yerusalem, wah dikeroyok gitu, pakai nuklir. Nah itu tandanya pasti sebentar lagi Tuhan datang. Itu tandanya, pasti Tuhan datang. Karena Tuhan nanti turun dari surga sama dengan seperti kamu lihat. Alkitab berkata dia naik ke surga, dia nanti turun. Dan dia turunnya itu nanti menjejakkan kakinya di atas bukit Zaiton di mana dia naik. Jadi dia naik, nanti turunnya juga di bukit Zaiton sungguh-sungguh. Nah, lalu dia nanti menjejakkan kakinya di bukit Zaiton nanti belah. Nanti anak-anak Tuhan yang ada Israel itu dimasukkan dalam lembah itu. Dan nanti musuhnya itu bom-bom nuklir yang sudah disiapkan untuk orang Israel nanti meledak dewek buat mereka. Itu kedatangan Tuhan sudah datang. Jadi cuma saudara harus tahu, kalau sekarang Asia sedang dilanda begini, saudara harus tahu ini harga yang saudara dan saya harus bayar. Jadi gereja-gereja dibakarin, itu baru permulaan kata Tuhan. Nah, saudara dan saya masuk di daerah yang permulaan, ya penak atau lumayan toh, paling ringan no. Jadi jangan usah takut, jangan usah khawatir. Percaya, engkau pasti bersama dengan Tuhan.
Jadi kamu tinggal nanti perhatikan setelah Indonesia mana nanti kalau sudah tertuju di Israel itu siap-siap. Sebab pasti Tuhannya segera datang. Jadi saudara tidak usah takut, sekarang masih cukup lama. Masih. Berapa tahun lagi? Tidak tahu. Berapa tahun lagi? Pokoknya jangan ngurusi tahun kapan, nikmati aja. Yang mau pacaran ya pacaran, mau kawin ya kawinan, gak usah urusan. Jadi jangan bingung kapan. Kan lumayan. Bar kawin pulang ya pulang lah. Pokoknya jangan ngurusin, jangan pusing. Jadi saudara itu hidup dengan enak. Nah, kalau Tuhan mengatakan begitu, Tuhan akan minum bersama-sama. Nah, ini saudara apa? Dia membagikan darahnya dan dagingnya untuk saudara dan saya. Dan Tuhan berkata, seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Yohanes 3:16 bilang apa? Karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi 1 Yohanes 3:16 bilang apa? 1 Yohanes 3:16 itu buat saudara dan saya. Kalau Yohanes 3:16 itu untuk Tuhan Yesus, untuk dunia. Tapi 1 Yohanes 3:16 saudara untuk saudaramu yang lain. Di situ dikatakan kalau Tuhan sudah mati buat kita, maka kita pun wajib mati untuk saudaramu yang lain. Nah itu saudara, itu yang Tuhan mau. Jadi saudara dan saya itu siap. Makanya kalau nanti ini saudara makan dagingnya Tuhan, lambang roti ini daging Tuhan, anggur ini lambang darahnya Tuhan, saudara harus berdoa. Doanya bagaimana? Doanya begini. Aku makan dagingmu, supaya dagingmu menguasai dagingku. Jadi satu. Aku minum darahmu, supaya darahmu menguasai darahku. Dan di dalam darahmu itu ada apa? Jiwa. Sehingga jiwamu dikuasai sama jiwanya Yesus. Sip. Jadi watak perangai saudara yang jelek sekalipun, kalau dikuasai Yesus, bisa diciptakan baru. Itu maksudnya Tuhan maunya gitu saudara. Supaya saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Makanya itu kalau setiap kali Tuhan berkata, setiap kali kamu makan dan minum daging dan darahku, kamu ingat akan pengorbananku, dan seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Jadi kalau Tuhan sudah mati, saudara mesti siap. Mati buat siapa? Saudaramu yang paling dekat siapa? Istri, suami, anak-anak, itu saudaramu seiman. Itu yang paling dekat. Sebab Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Jadi kalau saudara yang sudah tahu, saudara mesti mau bayar. Tapi saudara bayarnya minta balasan. Contohnya minta balasan bagaimana? Gini, aku sudah sembayang. Dia tak sembayang nih terus. Tapi kok enggak tobat-tobat loh. Tugas saudara cuma bayar. Yang ngerjakan Tuhan. Saudara tahu saya itu dipakai Tuhan dari satu keluarga saya. Anak papa mama. Orang pertama yang dipakai Tuhan saya. Tuhan bilang, bayar harga. Loh, aku bukan bayar. Enggak papaku yang bayar. Kamu, karena kamu yang kenal aku. Loh, papaku khotbah. Tapi dia belum mengenal aku secara pribadi. Oh ya. Jadi saya cuma sembahyang tiap hari. Terus meremen adik saya yang di Cirebon, Nani. Bab dia bilang gini, kakak, kamu ini kok lucu. Kalau sembahyang kok selalu bilang,
Tuhan ngomong. Loh, Tuhan ini bisa ngomong tuh. Ngomong. Oh, piye carane? Masuk sembahyang, baca Alkitab. Baca saja banyak-banyak, nanti dia ngomong. Wah, ternyata dia lebih peka dari saya. Saya itu kalau Tuhan ngomong itu melalui Alkitab, ya melalui hati. Audible itu jarang. Kalau dia setiap saat audible. Kenapa saudara? Dia lebih suci daripada saya. Dia itu suci kok saudara. Pacaran 8 tahun tidak pernah dicium. Jadi hidupnya suci saudara. Pacaran 8 tahun loh. Tapi dia bilang, kamu boleh pacaran tapi tidak boleh nyium saya. Sebab saya hamba Tuhan. Oh. Tapi orang zaman sekarang tidak bisa. Kenal sehari sudah gereng-gerengan. Wah. Makanya saudara tahu, kalau kamu hidup kudus, ya Tuhan itu balasnya ya kudus. Onani itu lebih peka saudara. Audible. Lihat Tuhan Yesus sendiri datang. Berkali-kali. Aku protes, Tuhan kenapa dia kok lebih suci? Kok lebih peka, lebih anu dari aku? Karena aku dulu. Tuhan bilang, lihat itu, saya dikasih kuda, kudanya bisa terbang, bisa kuda sembrani. Tapi warnanya putih mangka. Kotor. Dia punya kuda sama, putih jeblih. Wih, bagus. Loh, kudanya dia kok putih? Nah, dia kudus kok. Kamu hidupnya ya dunia, ya aku, dunia, ya aku gitu kok. Oh, jadi ternyata ada bedanya. Ada saudara. Jadi saudara akan dibalas menurut perbuatannya. Jadi jangan kaget. Kalau bilang, aku sudah hidup suci. Suci. Suci kan jobone, jerune. Soalnya saudara ini tidur mbek bayangke sudah salah. Udah dosa. Makanya itu saya bilang, tidak bisa. Hidup saudara harus benar-benar kudus dan suci. Nah, maka dari itu coba perhatikan. Saya akan tutup dengan ayat ini. Kalau Tuhan Yesus siap untuk menanggung derita dan mati, tapi bagaimana dengan ayat ini? Di dalam Amsal 16. Supaya saudara bisa tahu bahwa bagian saudara dan bagian saya itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu didamaikannya. Nah, bertentangan enggak dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu berkenan kepada Bapaknya enggak? Berkenan. Tapi kenapa dia harus dikorbankan? Ayat ini bilang kalau kita jalan kita berkenan, musuh-musuh kita didamaikan. Tapi kenapa Yesus kok malah justru harus dikorbankan? Nah, saudara harus tahu. Yang dikatakan oleh Salomo ini adalah di dalam dunia daging. Jadi kalau saudara jalan dengan firman Tuhan berkenan, maka kamu tidak usah khawatir musuh-musuhmu akan damaikan. Tapi kalau perkara kepercayaan, karena ikatan nama Yesus, saudara harus berani menanggung derita karena nama Yesus. Jadi ini tidak bertentangan. Tetapi yang satu karena nama Yesus, saudara bisa menderita. Tapi yang ini untuk pergaulan biasa, bukan karena nama Yesus. Jadi musuh-musuhmu akan didamaikan, tapi bukan karena nama Yesus. Tapi kalau karena kamu nama Yesus, kamu harus berani menanggung derita. Itu yang Tuhan mau. Nah, dari itu kalau kita nanti makan dan minum, saudara periksa diri. Sebab Tuhan berkata gini, kalau engkau makan dan minum daging dan darahku ini, saudara harus periksa diri. Karena ini daging dan darah melambangkan pengorbanan Yesus. Kalau saudara tidak menerima dengan penghormatan dan penghayatan, ini bisa mendatangkan penyakit.
Ngerti? Jadi saudara harus sadar. Kalau saudara belum bisa mengampuni orang, jangan makan. Kalau saudara dendam sama orang belum bisa ngakumi, jangan makan. Karena bisa menyebabkan penderitaan buat saudara. Ini berguna, ini kuasa untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya. Memberikan kekuatan, kemampuan seperti yang Yesus alami. Berani masuk karena nama Yesus dalam penderitaan. Apapun. Maka dari itu saudara, kita nanti masuk dalam doa. Musiknya mana ini? Supaya saudara periksa diri. Kita makan dan minum. Setelah itu semua kita nanti istirahat, makan, kemudian masuk lagi, kita masuk pengurapan. Sebab Tuhan berkata, urapan ini harus diberikan setelah anak-anakku diingatkan bahwa dosa-dosanya sudah dihapuskan. Maka nanti setannya tidak bisa nuntut. Kalau saudara belum makan dan minum, dosamu sudah belum dibersihkan, saudara, urapanmu percuma. Tuhan bilang, sebab setannya nuntut.